Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Kembali ke podcast Info Seketan, info seputar kesehatan. Bersama saya Randy Rafsanjani, saya sebagai dokter umum di RSUD Cideres. Kali ini saya akan membawakan info tentang kesehatan jantung dengan bertemakan tahu tindakan jantung cuma pasang ring doang, rugi dong. Ya, dengan tingginya angka kejadian penyakit jantung, dan penyakit jantung juga masih menjadi nomor satu penyebab kematian tertinggi di dunia dan Indonesia ya. Permasalahan di Cideres ini beberapa kali masih sering sekali pasien-pasien memerlukan tindakan jantung, dan beberapa kali pasiennya tuh nggak mau untuk dirujuk gitu. Dan berujungnya di sini penanganan tidak maksimal dan pasiennya berakhir ke kematian mendadak tanpa diketahui saat di ruangan. Nah, mungkin beberapa faktor ya dapat menjadi alasan kenapa pasiennya tidak mau ditindak atau ada sugesti-sugesti apa. Di sebelah saya sudah ada Dr. Fona sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Cideres. Abis ini kita tanya-tanya aja ya ke Dr. Fona, tindakan jantung tuh apa aja sih gitu. Mangga, silakan dok. Oke, yang pertama yang saya highlight di sini sih sebenarnya kenapa sih dasarnya pasien-pasien itu tidak bisa mendapatkan pengobatan yang maksimal. Kenapa? Apa dasar-dasar pasien itu sulit sekali untuk mendapatkan rujukan atau sulitnya untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal di rumah sakit yang lebih besar. Itu ada beberapa faktor loh sebenarnya. Kalau saya lihat, kita kan sebenarnya berada di rumah sakit yang lingkupnya daerah. Dimana kalau misalnya di lingkupnya daerah ini, dia satu, edukasi yang mungkin memang kurang. Jadi saat saya tanya, ibu, bapak gitu, anaknya mau nggak nih dilakukan tindakan tambahan gitu? Kayak gimana dok? Saya soalnya taunya cuma pasang ring. Nah, pada saat kata pertama itu muncul, jadi saya memvisualisasikan bahwa wah, pasien-pasien tuh ternyata taunya itu tindakan hanya pasang ring aja gitu. Tindakan jantung tuh sebenarnya banyak, ada yang bedah, ada yang non bedah. Nah, yang perkutan yang terutama yang saya biasanya rujuk pun seperti penutupan celah jantung, tindakan ablasi, tindakan perbaikan katup, ataupun seperti tindakan pasang ring pun kadang pasien itu tidak mau gitu. Jadi kenapa sih saya mengorek itu? Karena biasanya satu, minim dari edukasi. Jadi pasien belum tahu nih intinya. Jadi saya butuh extra time biasanya untuk melakukan edukasi dari mulai prosedur, tindakan, komplikasi sampai prognostik. Artinya resiko atau angka keberhasilannya tinggi atau enggak nih pada saat dilakukan tindakan, karena pasien perlu itu satu. Terus menjelaskan bahwa ini beda loh sama pasang ring, yang masuknya beda, alat yang masuknya beda, kemudian secara prosedur mirip tapi alat yang masuknya beda gitu. Terus kemudian prognostiknya tuh beda-beda. Prognostik itu artinya angka keberhasilannya tuh beda-beda sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian saat perawatannya itu beda-beda angka keberhasilannya. Kemudian satu lagi itu yang paling sering adalah alasan biaya. Biasanya karena memang di cover sama JKN ya, kalau seluruh tindakan jantung yang kita rujuk, apalagi ke rumah sakit pemerintah, misalnya ada di Jakarta atau di yang terdekat dari Cideres ini di Bandung, itu biasanya memang di cover, tapi biasanya mereka itu tidak mau karena biayanya terlalu tinggi untuk hidup di sana. Maksudnya saat menunggui pasien mau tindakan atau dia pasiennya melalui beberapa pemeriksaan dan dia harus datang berhari-hari, biaya hidupnya, biaya ongkosnya itu sangat tinggi menurut mereka gitu. Jadi sebenarnya yang paling akan saya highlight di sini adalah untuk memberitahu bahwa tindakan jantung tuh nggak hanya pasang ring loh, karena alasannya mereka tuh satu cuma tahu pasang ring, dan kalau misalnya ada yang celetukan seperti ini, jadi
kalau misalnya pasang ring tuh tetangga saya besoknya meninggal dok gitu. Jadi nah itu yang harus tahu juga bahwa memang tidak semua tindakan jantung langsung berujung ke perburukan, karena banyak sekali yang sudah tertolong dengan adanya tindakan jantung tambahan baik yang bedah maupun non bedah yang sudah dilakukan gitu. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya tindakan-tindakan apa aja itu. Nah, yang kedua alasannya, yang ketiga jenis-jenisnya gitu. Iya, cukup menarik ya. Cukup menarik, ternyata tindakan di jantung tuh bukan cuma pasang ring doang, masih ada tindakan ablasi atau ada tindakan pemasangan pacu jantung perkutan, penutupan celah jantung bagi pasien-pasien yang punya kelainan jantung bawaan, lalu juga ada penggantian dan perbaikan katup jantung. Betul. Nah, yang tadi menarik sih dok ya, kan tadi banyak tuh katanya selama pasien-pasien di sini untuk ditindak, kan banyak yang bilang pasti pasang ring nih kalau misalnya ada tindakan atau dirujuk, karena di Cideres kebetulan belum ada ya, masih dalam tahap pengembangan fasilitas. Nah, pertanyaannya adalah emang semua pasien di Cideres tuh kebanyakan harus pasang ring atau gimana sih dok? Oke. Gini, jadi pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu ya mengenai pasang ring ini karena biasanya miskomunikasi atau kesalahpahaman itu terjadi di pemasangan ring satu. Untuk pemasangan ring ini diindikasikan pada pasien-pasien baik yang terjadwal, artinya dia stratifikasi tinggi karena risiko untuk serangan jantung, atau pasien yang sedang mengalami serangan jantung. Jadi bisa akut atau bisa terjadwal. Untuk pasang ring sendiri ini kalau yang akut misalnya pada pasien dengan serangan jantung itu harus dilakukan segera. Nah, harus dilakukan segera karena itu terkait dengan ancaman kehidupan. Jadi kalau misalnya dia tidak mau dilakukan tindakan pasang ring, dia akan berada dalam keadaan yang mengancam nyawa. Pasang ring sendiri ini proseduralnya adalah dia dimasukkan semacam kateter atau kabel. Jadi kalau saya sebenarnya biasanya mengedukasi seperti kabel diinfus, jarumnya besar melalui paha atau dari pembuluh darah tangan, kemudian nanti kabel tersebut akan masuk ke jantung. Di situ akan terdapat layar besar, terlihat ada penyempitan atau tidak di pembuluh darah jantungnya. Kalau ada penyempitan, dia akan dilakukan pembebasan jalannya dengan baloning atau di balon dulu biasanya, kemudian dilakukan pemasangan ring. Ring itu ukurannya kecil loh, kadang-kadang kan pasien itu mikirnya ring sebesar cincin beneran, kemudian ukurannya gede gitu. Padahal biasanya tuh sekitar 3-4 mili, dan ini enggak, kecil, dan itu tidak dilepas-lepas lagi seumur hidupnya dia gitu. Maksudnya itu ringnya nanti dilepas lagi nggak dok? Terus kemudian kalau misalnya kita geraknya terlalu berlebihan, dia geser-geser nggak dok? Nah itu yang sering banget ditanyain. Nah itu ketika dipasang ring sudah terbebas jalannya, aliran darahnya kembali baik, diharapkan pompa jantungnya kembali baik juga. Jadi pada saat keadaan yang mengancam nyawa itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu, apalagi yang penyumbatannya total seperti pada kasus serangan jantung STEMI gitu. Jadi pasang ring itu sangat bermanfaat untuk pasien-pasien mengurangi beban jantungnya karena ada penyumbatan, dan mengurangi resiko kematian akibat serangan jantung pada keadaan yang akut. Jadi kalau misalnya memang diindikasikan oleh dokter jantungnya, saya harap sih pasien-pasien mau untuk dilakukan tindakan, karena banyak sekali yang sudah terselamatkan karena sudah dipasang ring seperti itu. Itu untuk pasang ring. Kemudian tindakan yang lain nih, kalau misalnya tindakan yang lain yang sering salah paham, kok pasang ring tetangga saya meninggal gitu kan, tetangga saya dipasang ring habis itu meninggal. Nah biasanya pasien-pasien yang seperti itu adalah pasien-pasien yang sudah dalam tanda kutip keadaannya sudah parah, artinya dia sudah mengalami penurunan ejeksi fraksi atau pompa jantung yang sudah sangat lemah, kemudian sudah diedukasi untuk pasang ring dari awal tapi nggak
mau gitu. Jadi pada saat dia sudah dilakukan pemasangan ring itu sudah dalam keadaan yang tidak optimal. Makanya saya selalu edukasi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah minimal keluhannya, tapi ada indikasi loh dari misalnya hasil treadmill atau ada hasil CT scan, walaupun minim keluhannya, tetap diindikasikan untuk pasang ring dan dalam keadaan yang saat ini optimal. Kalau saat keadaannya optimal, pemasangan ring itu akan lebih baik hasilnya gitu, dan tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian mendadak atau aritmia jantung yang berkepanjangan. Karena biasanya pasien-pasien seperti itu justru bagus loh hasilnya, di rawat jalan dia sering sudah tidak mengalami keluhan kalau sudah dipasang ring dan dalam keadaan yang optimal pada saat dipasang gitu. Jadi sebenarnya infonya ini cukup sangat mengedukatif ya terkait pasang ring jika dalam waktu yang memang masih dikondisikan dengan outcome yang sangat baik ya, dan tidak menunda-nunda sampai nunggu dulu ada kejadian yang lebih parah dari sebelumnya, malah justru lebih bagus ya dok ya outcome-nya. Dan tadi juga dokter Fona bilang biasanya habis tindakan tuh yang tidak lama meninggal atau jadi kematian mendadak tuh biasanya justru yang nunda-nunda, yang udah ada kerusakan di jantungnya, pompanya udah turun jauh, jadi ketika mau dibuka aliran darahnya pun menolongnya juga enggak yang terlalu maksimal ya dok ya, efek dari pemasangan ringnya. Dan itu gitu. Biasanya udah ada komplikasi pada saat pemasangan ringnya, jadinya risikonya lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi ya dok ya. Oke, dan selanjutnya dok terkait pasang ring, dan tadi juga dokter kan banyak ya nyebutin ablasi. Ya. Terkait sama tadi ya penutupan celah jantung, itu sangat menarik karena pasien-pasien memang sering sekali datang dari usia bayi hingga usia dewasa, ada juga yang dewasa tua yang membutuhkan tindakan penutupan celah jantung, dan mereka selalu tanya gitu, ini bedanya apa sih dok sama pemasangan ring? Nah, jadi karena mereka tahu sebenarnya pemasangan ring itu apa, ya udah jadi biasanya saya bantu jelaskan prosedurnya mirip. Jadi sebenarnya masuk ada semacam kabel nih Bu, Pak gitu dari pembuluh darah di paha, kemudian dia akan masuk ada semacam kawat gitu ya, dia akan masuk. Nah bedanya sama pemasangan ring, sama-sama masuk ke jantung, tapi yang kalau pemasangan ring ini masuknya ke pembuluh darah. Tapi kalau misalnya penutupan celah jantung karena bocor jantung bawaan, dia akan masuknya ke dalam jantungnya itu sendiri gitu. Nah bagian yang dia bocor atau dia bercelah, dia akan ditutup. Itu akan seperti pada ASD, atrial septal defect atau bocor celah jantung yang di atrium, kemudian bocor celah jantung di ventricle gitu. Itu sama-sama dia ada bentuknya seperti macam-macam bentuknya, ada yang seperti payung gitu. Dia akan masuk dan menyumbat di situ. Jadi si device atau alatnya yang sudah menyumbat si celah itu nanti dia akan permanen gitu. Itu seperti itu. Kemudian ada juga tindakan lain yang selain pemasangan ring dan penutupan celah jantung yang dilakukan perkutan, itu salah satunya adalah tindakan ablasi. Tindakan ablasi ini dilakukan untuk perbaikan dari kelistrikan jantung. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengeluhkan berdebar tuh, kemudian dilakukan hasil Holter, ternyata dia ada takiaritmia itu denyut jantung yang sangat cepat, atau misalnya irama jantung yang dia berbahaya seperti ventricular tachycardia, yang saya sering bilang ini konslet nih, jantungnya ada bagian yang dia mencetuskan aliran listrik yang tidak biasa. Nah bagian ini harusnya dilakukan kauterisasi atau ablasi, atau dia dihentikan di situ dengan pembakaran. Nah gimana mengedukasi pasien seperti itu gitu, ternyata cukup cukup challenging juga untuk mengedukasi pasien seperti itu, karena satu, pasien nggak kebayang gimana gitu. Saya biasanya pakai model jantung nih, atau biasanya tunjukin video gitu. Dia akan dilakukan pemasangan kateter jantung seperti pasang ring dan penutupan celah jantung, kemudian kabelnya akan masuk ke dalam jantung, dicari lokasi yang mengalami konslet jantungnya, kemudian dia dilakukan ablasi atau dibakar di situ, sehingga diharapkan terputus
sirkuit untuk konslet jantungnya gitu ya, terputus. Ketika terputus dia akan terbebas dari keluhan yang dia rasakan gitu, seperti berdebar itu. Kadang pasien juga sudah di IGD, sudah masuk dalam keadaan takiaritmia, kita nggak perlu horter lagi, sudah merupakan dasar untuk pasien untuk dilakukan tindakan ablasi, dan pada saat itu mungkin saya akan rujuk pasiennya gitu. Itu biasanya ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, Betul, Dok. dan banyak sih yang udah mau dan sekarang udah terbebas dari takiaritmianya. Jadi itu tindakan-tindakan seperti itu sangat sangat berguna, bermanfaat dilakukan. Kenapa? Karena bisa satu, menghilangkan dia dari ketergantungan obat, satu terus menghilangkan dari gejala juga. Nah, selain itu di bagian elektrofisiologi atau kelistrikan jantung ada selain ablasi, yaitu permasangan pacu jantung. Kalau ini kan tadi kita deal with takiaritmia atau denyut jantung cepat misalnya. Ini ada juga tentang yang denyut jantung yang sangat lambat. Gimana caranya kita membackup pasien-pasien yang denyut jantungnya sangat lambat sehingga secara otomatis dia bisa terpacu jantungnya seperti jantung normal. Nah, itu dengan pemasangan pacemaker. Pacemaker itu ditanam di dada. Biasanya di dada sebelah kiri bisa. Dia dibentuk sayatan di bagian dadanya, kemudian di situ dimasukkan lead, pemasangan lead atau seperti kabel jantungnya melalui pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam jantung. Di bagian jantungnya dilakukan pemasangan lead tersebut, kemudian dia akan memacu dengan sendirinya dan baterainya dipasang di dinding dadanya, kemudian dijahit sedikit kayak gitu. Jadi nggak perlu buka dadanya sampai kayak sterotomi ya, jadi seperti dibelek dadanya, tidak perlu. Jadi buat sayatan kecil aja. Itu untuk pemasangan pacu jantung, Dr. Randy. Kemudian ada lagi untuk yang, tapi saya jarang sih untuk merujuk pasien yang seperti ini untuk perbaikan katup. Biasanya katup jantung ini di Indonesia masih belum familiar ya, untuk tindakannya masih terbatas pada rumah sakit besar saja, seperti perbaikan katup aorta dan perbaikan di katup mitral. Jadi untuk katup aorta biasanya bisa dilakukan replacement ya, atau penggantian katup via perkutan. Jadi nggak usah harus dibelek. Nah itu masih sangat jarang di Indonesia, dan untuk perbaikan katup yang mitral juga itu masih belum bisa dilakukan. Jadi itu nanti mungkin someday ya, untuk di masa depan kita bisa lakukan tindakan-tindakan lain yang lebih besar gitu. Cuma masyarakat perlu tahu semua tindakan-tindakan ini dia memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang bahkan sudah dirasakan oleh pasien-pasien lain gitu. Jadi biasanya yang paling saya tekankan kepada pasien untuk bisa memotivasi nih, misalnya kan kadang motivasinya kurang karena tadi masalah biaya, terus edukasi sudah dilakukan tapi motivasinya kurang. Biasanya saya motivasi dengan mencontohkan dengan pasien-pasien lain yang sudah dilakukan tindakan. Jadi ini contohnya loh Bu gitu. Kadang saya bisa meminta mereka untuk saling menghubungi, jadi biar tahu gimana caranya melakukan tindakan tersebut pada saat rujukan semudah apa gitu Pak. Karena biasanya saya yakin di rumah sakit rujukan itu dia sangat memfasilitasi pasien-pasiennya untuk melakukan tindakan gitu. Menarik ya, ternyata sekarang buat sobat sehat semua udah nggak rugi lagi dong. Tindakan jantung tuh bukan cuma pasang ring doang ya Dok ya. Ada beberapa untuk denyut jadi yang paling kecepatan bisa kita ablasi, terus denyutnya lambat kita bisa pacu pakai pacemaker. Terus ada beberapa kelainan pada penyakit jantung bawaan ya, seperti salah satunya yang tadi Dr. Fona sebutkan, ASD atau atrial septal defect, itu nanti bisa ditutup tuh ya. Lalu yang paling jarang juga kan ada tadi Dr. Fona ada pergantian katup ya, dan masih tersedia di fasilitas center-center besar ya, di rumah sakit di kota yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih besar. Nah pertanyaan selanjutnya Dok, tadi kan dokter nyebutin banyak banget tindakan ya, dari mulai pasang ring, terus ablasi, lalu juga pasang pacemaker. Apakah itu dilakukan di satu tempat atau
mungkin kan beberapa kita taunya tindakan tuh operasi ya, operasi di sayat. Terus tadi juga dokter Fona nyebutin kalau misalnya pasang alat pacemakernya tuh di sayat, dijahit sedikit, apakah itu dilakukannya kayak operasi atau gimana dok? Oke. Pertanyaan yang pertama, bisa nggak di suatu tempat? Nah, jadi sebenarnya di daerah sekitaran kita nih, ada beberapa yang bisa ada yang beberapa center yang bisa melakukan 1-2 tindakan dari yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak semua harus ke kota besar, ke Jakarta atau ke Bandung ya gitu. Jadi ada beberapa yang dia dalam jarak radius mungkin sekitar 10 kilo gitu masih bisa dilakukan, misalnya seperti pemasangan ring atau pemasangan pacu jantung perkutan ya, itu masih bisa dilakukan. Untuk penutupan celah jantung, untuk pemasangan alat seperti ada lagi pemasangan alat defibrillator misalnya ya, alat yang untuk melakukan kejut jantung itu masih harus dilakukan di kota besar. Apalagi untuk yang pergantian katup itu masih harus dilakukan di kota besar. Tapi seperti pemasangan ring, pacu jantung dan ablasi itu sudah mulai bisa dilakukan di daerah sekitar sini gitu. Jadi biayanya atau cost-nya itu lebih murah ya. Murah ya dok ya. Menarik sekali ya dok ya, terkait majunya perkembangan dunia medis terutama di bidang tindakan-tindakan jantung juga udah bisa datang ke daerah nih, orang-orang daerah udah mulai berkurang tuh ya, kecuali tindakan-tindakan yang mungkin memerlukan tenaga atau tim khusus ya dok ya, seperti yang pasien yang sudah ada komplikasi lanjut yang mungkin dilakukannya ya di rumah sakit besar ya di Jakarta atau di Bandung, timnya lebih banyak lagi, lebih banyak yang terlibat, multidisiplin ya. Nah yang selanjutnya dok, yang menjadi permasalahan di daerah nih dok, kan beberapa tuh pasiennya ada yang dengar dari ini, dengar dari itu, sehingga nanti kalau misalnya dirujuk tuh nantinya ada kesan yang salah satunya yang tadi ya dok ya, yang udah sebutin, abis pasang ring kok meninggal nih besoknya tetangga saya. Nah, dari motivasi-motivasi atau edukasi-edukasi yang dokter sampaikan ke pasien, selain yang sudah disebutkan, biasanya dokter gimana sih dok ngedukasinya biar pasiennya tuh termotivasi untuk tindakan atau terus kontrol atau berobat lanjut? Ya, itu challenge atau suatu tantangan ya buat kita sebagai provider kesehatan, apalagi yang menjelaskan mengenai saya di bagian jantung, itu tantangan yang cukup besar. Selain dari motivasi yang tadi saya sebutkan, coba deh ibu atau bapak berhubungan sama yang udah pernah tindakan ya, itu satu. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan mereka terhadap dokternya sendiri. Gimana caranya? Satu, kita harus bisa menyediakan waktu luang lebih untuk melakukan edukasi kepada pasien. Terus kemudian berilah mereka peraga-peraga yang mungkin bisa meningkatkan visualisasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan gitu, berilah peraga. Yang kedua, bilang ke pasiennya, kalau misalnya Anda percaya sama orang yang tidak punya ilmu, ya artinya tetangga, saudara, atau kerabat-kerabat yang tidak punya ilmunya, itu akan menjadikan kita justru bukan lebih pintar, bahkan mungkin lebih minim edukasi gitu. Jadi ya, hindari untuk percaya pada orang-orang yang hanya melihat berdasarkan pengalaman, ataupun bahkan biasanya mereka tuh tidak menceritakan pengalaman mereka sendiri, justru mereka biasanya dengar dari siapa yang hoaxnya tuh udah berkali lipat ganda gitu. Jadi jangan dengarkan dari orang-orang yang tidak kompeten untuk bisa menjelaskan gitu, karena itu tingkatkan kepercayaan kepada dokternya. Terus saya bilang selalu, kalau misalnya bapak atau ibu belum siap, harap terus berobat, karena biasanya di pertemuan keberapa mereka, saya siap dok gitu. Jadi kalau udah seperti itu ya biasanya mereka sudah termotivasi gitu. Oke, cukup menarik ya sobat sehat semua. Pertanyaan-pertanyaan yang dan terkait tindakan-tindakan apa aja sih yang di bidang jantung tuh ternyata nggak cuma pasang ring doang ya. Nah untuk selanjutnya sih semoga sobat sehat semua udah nggak rugi lagi ya terkait tindakan-tindakan jantung tuh datang ke dokter jantung pasti pasang ring, enggak ternyata. Ya banyak lagi tindakan-tindakan lain seperti ablasi untuk denyut jantung yang lebih cepat, terus pemasangan pacemaker untuk denyut jantung yang lebih lambat, dan tindakan-tindakan lainnya ya.
yang beberapa tindakan sudah bisa nih dilakukan di satu tempat, nggak perlu ke sana sini ataupun ke kota-kota besar untuk tindakan-tindakan tertentu. Dan nggak harus tindakan juga kalau misalnya datang, jangan takut untuk datang ke dokter jantung, takut ditindak gitu. Iya, dan nggak semua ya pasien jantung atau pasien yang datang ke dokter jantung itu harus ditindak, dan beberapa juga pasien bisa pakai obat ya dok ya, dengan kontrol rutin, jaga pola kesehatan dan juga rutin olahraga biar jantungnya juga tetap ikutan sehat selain dari obat. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Dr. Fona atas informasi-informasinya ya, edukasi-edukasi terkait tindakan-tindakan jantung, lalu motivasi dan cara-cara kiat kita mengedukasi ini sebagai terutama saya bagi dokter jaga ketika saya sedang ditugaskan jaga dan diinstruksikan oleh DPJP salah satunya Dr. Fona untuk merujuk ke fasilitas tertentu untuk tindakan. Saya jadi lebih terbuka nih dok, bagaimana caranya edukasi biar pasiennya termotivasi untuk tetap untuk mau melakukan tindakan dan juga tetap kontrol rutin. Demikian saya Dr. Randy dan sebelah saya Dr. Fona, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.